Siang, Halo, siang. iya, saya mau nanya nih sama Maya. Saya hampir tiap malam ini nonton Bang Sima ini ya. Siap. Iya, saya mau nanya ya kan. Kalau dalam ajaran setiap agama itu kan kita selalu diajari untuk bertoleransi gitu ya kan. Betul, Saling Ibu. menghargai. Iya, Siap. saling menghargai dan tidak boleh memperdebatkan setiap ajaran agama yang saya tahu ya. Nah, Mm-mm. saya mau nanya Bang Juma ini ya. Iya, Kenapa ya begitu ngotot kali gitu untuk mengusik agama orang lain? Saya boleh tanya, tolong jangan dimatikan iya, apa saya, karena setiap saya bicara di komal kita Muslim ini, saya langsung dimatikan apa saya ya, ini mikrofon saya iya, ini. Kita tuh, iya, saya tidak suka pula darah tinggian ini untuk iya, apa ya, Ibu. karena firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan. Iya, Saya mau iya, tanya sama Bang Juma, apa iya. sih urusan Bang Juma ini suka sekali membahas agama orang lain. Sementara kalau apalagi saya ya, saya paling anti tuh membahas agama orang lain. Hmm. Baik, Karena bagi saya Sinyalnya ya, diperbaiki ya, dulu. ya, agamamu baik, dan Sinyalnya agamamu. diperbaiki dulu. Tidak kan saya baik. apa ya? Saya tidak suka mengusik agama orang lain, ya apalagi mengata-ngatai, menghina Baik, agama Bu. orang lain. Itu Baik. pantang kami karena itu ajaran Tuhan Yesus ya. Oke, oke, Yang oke, poinnya membahaskan sudah Oke, dapat, Bu. kejahatan dan Bu, Bu, udah Bu, bisa. kejahatan ya. Ibu misionari. Itulah poinnya. Saya Oh, gini loh. Silakan intinya diam jangan dulu. menyebarkan Ya, agama selama kepada sini orang saya yang sudah bantah. beragama. Halo, Itu kan Bu ya? selama tolong kita saling I- menghargai lah ya. Selama ini Intinya saya jangan dengan Bang menyebarkan Juma Baik. agama luar kepada biasa orang ya, yang sudah dahsyat beragama. luar Intinya biasa. gitu ya Bu ya? Ya, tapi dahsyat luar biasanya ini bukan hal untuk membangun gitu ya. Bukan Iya, untuk menjadi memperdamaikan semua manusia ya, tapi memperkeruh suasana gitu ya. baik. Kalau menurut saya secara pribadi, maaf ya Bang ya, Iya, semakin saudara menghargai ajaran saudara, saudara akan dijempoli orang. baik. Kalau kita menjaga ajaran kita tanpa Ini mau menghapus kita khutbah atau menghapuskan gimana agama ini? orang lain. Iya, Lanjut aja, Bang Berarti Suma. kalau misionaris Tunggu nggak dulu, Bang apa-apa Arif. gitu Bu ya? Silakan, Bang Suma. jadi Ibu di mute karena Ibu nggak berhenti bicara ya. Kita ganti-gantian ya, Bu ya. Kita ganti-gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kita tidak buta, kuping kita tidak tuli, akal kita kemudian berfungsi. Kita melihat, kita mendengarkan pergerakan Kristen ini sangat masif. Yang pertama, umat Islam di negara ini sudah cukup bersabar. Kristen masuk ke Nusantara berlaku seperti serigala nyamar domba. Pertama, Bu, dengarkan. Kitab Ibu itu dari Yunani. Masuk ke Indonesia menggunakan simpul-simpul Islam. Islam ada protes? Tidak. Coba Anda buka kitab saudara, apa yang tertulis di depannya? Alkitab. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Umat Islam ada protes? Tidak. Coba lihat Al-Quran. Ada di Al-Quran tertulis sampulnya Injil? Tidak. Kami jijik untuk itu. Kemudian Tuhannya umat Islam itu bernama Allah. Coba cari nama Yesus, Tuhannya Kristen dalam terjemahan Al-Quran. Tidak akan Anda pernah temukan. Kenapa? Karena kami jui-jui. Lihat agama Anda masuk ke Indonesia, menyebut nama Tuhannya bukan Yahweh, bukan Elohim, bukan Theos, tetapi menyebutnya dengan sebutan Allah, yang mereka sembunyikan identitas Allahnya dengan menyebutnya Allah. Allah. Itu dua. Umat Islam protes? Tidak. Umat Islam adem-adem aja, karena umat Islam itu adalah ajaran kasih absolut yang sesungguhnya, bukan kasih Indomie lalu menyesatkan orang dengan uang 5.000 rupiah. Itu dua. Yang ketiga, agama Kristen itu adalah agama syiar. Apa syiar itu? Agama yang dikhotbahkan, agama yang didoktrinkan, agama yang didogmakan kepada orang lain. Meskipun orang itu sudah beragama, bahkan hebatnya orang Kristen, orang gila pun mereka baptis. Andai saja mayat bisa mereka baptis, mayat pun dibaptis oleh orang Kristen. Itulah hebatnya dia. Karena perintahnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk.
ayam, nyamuk, cicak, kodok, biawak, pararang, semuanya makhluk. Entah kenapa Kristen itu hanya berfokus kepada umat Islam saja yang diinjili. Padahal perintahnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya rindu ingin melihat pastor, pendeta, misionaris, ya, masuk ke kebun binatang, menginjili semua binatang yang ada di sana. Saya rindu untuk itu, karena itu ada perintah. Tapi apesnya yang mereka injili hanya umat Islam saja. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya hukum. Itu dalil dalam kitab saudara. Jadi ada perintah di dalam kitab saudara untuk menginjili umat Islam. Ibu jangan pura-pura nggak tahu kenapa kitab ibu itu muncul mulai dari sampulnya sampai penutupnya ke Islam-Islaman. Kenapa? Karena agama Kristen diajarkan untuk cerdik seperti ular, lar, dan jinak seperti merpati, itulah agama saudara. Jadi kalau kami umat Islam sekarang melakukan perlawanan, jangan nangis, karena perintah di dalam Al-Quran juga ada, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia, semua manusia, serulah, ajaklah mereka kepada jalan Tuhan yang benar dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dalil lain, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang kafir laknatullah yang ada di antara mereka, kamu harus tegas kepada mereka untuk mengajarkan kemudian hak adalah hak, yang batil adalah batil. Al-Quran juga mengatakan, ibu, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Bagi kami orang-orang kafir itu adalah setan. Bagi kami Anda itu setan. Mohon maaf, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Bahkan lebih rendah dari itu. Ulaikahum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah, lebih hina, lebih buruk dari semua makhluk yang ada pernah diciptakan oleh Tuhan. Itu Al-Quran. Jangan lawan Al-Quran kami. Itu kaidah iman kami. Nggak boleh Anda memaksa untuk kami tidak menggunakan Al-Quran. Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwa. Sungguh setan itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Kami memperlakukan kalian-kalian ini yang mengajarkan orang menyembah kepada sesama orang sebagai musuh. Maka kami muncul kemudian membentuk kesatuan dan persatuan untuk membentengi ajaran setan kepada umat Islam yang sudah beragama Islam. Pahami itu. Jadi jangan Anda bermanis-manis. Kenapa ya Bang Suma itu? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena musuh tetap harus diperlakukan sebagai musuh. Setan itu musuh kami, dan yang mengajarkan menyembah kepada manusia bagi kami itu adalah setan. Sampai di sini paham? Sampai di sini Ibu paham? Ya, silakan giliran Ibu. Sampai di sini Anda paham kalau orang yang mengajarkan menyembah kepada manusia bagi kami itu adalah setan, dan kami tidak menginginkan generasi umat Islam itu ikut-ikutan menyembah seperti penyembahan setan. Oke. Iya. Sekarang gantian lah ya, Bang Juma. Silakan. Jadi bagi kami begini ya, Bang Juma yang terhormat ya. Bagi Anda ya, bagi Anda, tidak bagi kami. Oke, silakan. Jadi kami itu diajarkan Tuhan ya. Kami memang beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Terima atau tidak terima itu urusanku dengan dia. Oh, nggak bisa dalilnya. Yang terima baptis, yang tidak terima hukum. Jangan plesetin dalilnya. Saya kan udah kasih tadi situ bicara. Kan? Ibu, dalilnya jangan diplesetkan, Bu. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jangan Anda plesetkan. Enggak perlu saya pleset-plesetkan. Sekarang gini ya, halo Bang Juma, sekarang gininya itu. Coba Anda baca dalilnya dulu deh. Baca dulu Markus 16 nomor 16, baca deh dalilnya. Maaf. Siapa yang percaya dibaptis meski di dalam drum, meski di dalam ember yang sempit, siapa yang tidak percaya dihukum, dijajah. Nggak bisa kalah dengan kalau berdebat, mau menang walaupun udah salah. Anda membantah dalil Anda sendiri, Anda memplesetkan dalil Anda sendiri. Itulah kehebatanmu ini, luar biasa. Ya, inilah kehebatan Bang Suma meluruskan orang-orang Kristen yang memelintir dalilnya sendiri. Kamu tahu, padahal kamu tidak tahu apa-apa, lo benar. Ini dalilnya, Ibu. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Termasuk kamu itu, termasuk kamu nanti.
termasuk Itu kamu. udah mulai kelihatan ajaran kasihnya. Termasuk kamu nanti, termasuk kamu nanti. Di mana dalilnya di dalam kitab ibu orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan itu dihukum? Tunjukkan kepada saya. Saya akan tunjukkan kepada ibu orang-orang yang menganggap Yesus Tuhan akan dihukum dan dilemparkan ke neraka. Mari kita bertanding. Apakah orang yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan akan ke neraka, atau justru orang yang memanggil Yesus Tuhan yang akan ke neraka? Berani ibu? Begini, weh, halo, gini, saya bilang, entahkah kamu menyembah setan, entahkah kamu menurut itu enggak Yang urusan menyembah Anda. setan itu Jangan adalah orang yang menyembah Yesus. Jalankan ajaranmu. Markus 5, Markus 5, dengarkan, Markus 5, ada orang kerasukan setan. Begitu melihat Yesus, dia berlari beribadah menyembah kepada Yesus. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh seko. Kamu lah itu orangnya yang kerasukan setan. Kamu itu Lucifer, tahu nggak? Dalilnya Di Markus Matamu 5, itu coba Anda baca satu perikop. Ketika orang itu tidak kerasukan setan, dia tidak nyembah Yesus lagi. Yang kerasukan setan itu kamu. Markus 5 coba, Markus 5 coba. Berani enggak ibu baca Markus 5? Adalah rumah agamamu. Ibu, Makanya berani enggak ibu membaca Markus 5? Karena kamu menghujat orang terus. Loh, kok saya Gak menghujat? perlu kamu baca Markus 5, nggak urusanmu. Loh, Nggak ini urusanmu, Injil, bro. katanya Nggak urusanmu. beritakanlah Bahkan Injil kepada seluruh makhluk. Begitu Injil sampai di meja Bang Suma, otennya mencret. Katanya perintahkan Injil, beritakanlah Karena Injil yang kepada Bang menerima Suma. adalah Lucifer. Perintah lo itu, Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Begitu Injil sampai ke Bang Suma, Bibelnya dipakai nampar kepalanya Oten itu sendiri. Gimana ibu ini? Ini nangis. Kasihan kali si Lucifer ini, bah. Ntar lagi teman sama orang lah. Lucifer katanya, Lucifer, Bu, yang merasuki Yudas, itu Lucifer. Akibat daripada merasuki Yudas, Yesus disalibkan. Akibat Yesus disalibkan, Kristen menyembah orang yang ada di atas kayu salib. Berarti yang Lucifer itu adalah Anda. Masakan ada orang yang dibunuh kemudian disembah? Siapa yang perintahkan menyembah orang yang dibunuh? Ada. Selain daripada setan yang memerintahkan menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, ada? Nggak ada. Hanya setan yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Hanya setan. Ayo. Ayo Bu, Anda mengatakan saya Lucifer. Gimana ceritanya? Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis itu? Yudas. Apa karya Yudas? Mengkhianati Yesus. Apa akibat mengkhianati Yesus? Yesus ditangkap. Apa hasil dari Yesus ditangkap? Yesus dibunuh. Apa hasil Yesus dibunuh? Dia bangkit. Apa hasilnya Yesus dibangkit? Dia menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi Kristen. Jadi penyembahan Kristen terhadap Yesus adalah hasil dari iblis. Ayo lawan saya pakai data. Kok jadi saya Lucifer? Kok jadi saya Lucifer? Kok jadi saya yang Lucifer? Kamu itu Lucifer cuma. Ntar lagi kamu Yang merasuki Yudas siapa kata Yesus? Mulut Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini, wahai murid-muridku? Ya Pak Guru, tapi satu di antaramu adalah iblis. Masa enggak ngeh? Bu, tapi tak layak mulut-mulut mengucapkan kata-kata Alkitab. Enggak layak mulut-mulut Lucifer. mulut Anda juga tidak layak mengucapkan kata Alkitab. Harusnya Biblos atau Biblika. Tidak layak mulut Anda menggunakan bahasa Arab Alkitab. Alkitab itu bahasa Arab, Bu. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Harusnya Anda menggunakan Biblos atau Biblika. Apa arti Biblos Biblika? Kumpulan buku-buku alias clipping.
Gak pantas orang Barat tidak mengenal Alkitab, ngerti? Orang Amerika tidak mengenal Alkitab, ngerti? Cuma Kristen di Indonesia yang pandai-pandaian menggunakan kata Alkitab. Kenapa? Dengan pingin nipu-nipu, ingin menipu dengan mengatakan buku clippingnya adalah Alkitab. Semakin kau berbicara makin pindah agama kau itu. Loh, kita diskusi pakai data, Bu, pakai data. Agama Anda disebarkan dengan cara apa? Dengan cara apa agama Anda disebarkan? Dengan cara apa? Tak perlu diajak diskusi, ya. Lucifer nggak perlu diajak diskusi. Kamu itu setan dari segala setan. Oh, baiklah kalau begitu. Silakan Ibu Pendeta bicara. lagi kamu. Silakan Anda bicara. Jangan karena Anda takut kehilangan jemaat, karena kehilangan perpuluhan, takut tak ada pembeli softest, Anda mengatakan saya setan. Tidak seperti kamu. Demikian kamu menjual Tuhan. Hancur perpuluhan. Kamu menjual Hancur. Tuhan. Ini istri pendeta, ini istri pendeta. Habis kau kan juga sama ini Iya. kafir kau bilang sama orang yang kafir itu kamu, karena ajaran Tuhan barang siapa mengatakan kafir kepada seseorang sesungguhnya kamu lah yang Itu dia. kafir. Jadi kamu itu Inilah lebih dari ajaran kafir. setannya. Di dalam bahasa Yunani itu tidak ada kata kafir. Kata kafir itu hanya ada di dalam perlu kau bahasa Al-Quran. Ibrani, bahasa Ibrani, bahasa Arab, sama Dalam kan. bahasa Tak perlu. Yunaninya Yang disebut penting raka. Anda dilarang, Raka itu ya, dilarang arti membahas. Indonesianya adalah bahlul. Raka artinya bahlul. Kenapa jadi kafir, Tante? Inilah agama Anda yang suka nipu-nipu. Kamu Jangan membahas kau agama berkata orang. kafir, Bahas padahal agama yang orang. dimaksud di situ. Bahas agama Jangan orang. kau berkata bahlul. Diambil kata kafirnya dari Al-Quran dipakai. Nggak malu dasar maling ayam. Maling ayam, maling kata kafir. Tobatlah kamu cuma bertobat. Aku lagi yang disuruh tobat. Ya udah, mampus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih maka. Istri pendeta itu hancur perpuluhan. Mungkin di Hancur arisan perpuluhan nggak kalau cukup. begini. Aduh. Oh, mungkin suaminya pulang ke rumah nanya, Bapak bulan ini kok sikit? Gimana nggak sikit, jemaah udah mulai berkurang. Kok bisa? Iya, tahu-taunya ada yang terpengaruh dengan penginjilan Bang Suma. Oh, masa sih, mana orangnya? Ada di TikTok. Ini dia ini. Gara-gara dia ini saya tidak bisa beli sisir kutu. Gara-gara dia ini kutu saya makin banyak. Gak bisa lagi beli sisir kutu. Itulah mungkin Ya, Allahu a'lam betul. bissawab. Hancur perpuluhan. Ini juga hostnya orang perpuluhan terus. Makin sakit lah hatinya Yang orang. selanjutnya. Pak Raja, selamat sore. Sore. Raja muda, rajanya pada remaja, yang selalu merasa raja atau darah sih? Darah. Darah, salah. Jangan berarti. dipelesetkan. Sorry. Jangan dipelesetkan. Sorry. Jangan Saya kira menambah-nambah. tadi darah. Raja. Oh, darah ya. Lanjut. Sorry. Sorry bang. Maaf. Salah tadi, salah. Oke, siap. Iya. Begini bang, Raja muda, raja yang pada remaja. Masih salah ya? Darah. Salah. Oh, Jangan ulang. ditambahi, jangan dikurangi, Bang. Oke, ulang. Nanti Tuhan marah. Lanjut. Oke. Darah muda, janganlah minum darah, karena darah itu diharamkan, nanti Anda jadi setan, pengisap darah. Inilah darahku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Popok kapang. Lanjut. Sorry, iklan. oke bang Cuma. Saya pesan Grab kopi belum datang ini. Sudah. Kok darah terus menyanyi terus ini. Lanjut. Lanjut bang. Bang, gini bang, Iya. Muslim. Iya. Kenapa bang? Kan itu Kagak nasi. kebanyakan ngeyel
kalau Yesus sama Isa itu nggak sama, Bang. Itu gimana? Mohon penjelasannya dulu, Bang. Jadi gini, di Al-Quran ada dua oknum. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua pengganti Nabi Isa alaihissalam. Di Bible mereka juga ada dua oknum. Ada Yesus anak Maria, ada Yesus anak Bapa. Dua. Ada Yesua Hamasia, ada Yesus Kristus. Ada dua. Yesus Al-Masih adalah yang datang kepada mereka mengajarkan, mengembalikan orang-orang Israel untuk taat kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Torah. Ada juga Yesus yang kemudian mati secara terkutuk di atas tiang salib, yang kemudian disampaikan kepada orang-orang bahwa dia adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Jadi ada dua, masing-masing ada dua nih. Nah, apakah di tengah-tengah Bani Israel ada dua orang yang lahir tanpa ibu? Cuman satu. Berarti ada yang keliru di dalam menyampaikan narasi tentang sosok yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan hukum Taurat dan pengajarannya itu disebut hikmat Injil. Oke teman-teman, kembali saya mengingatkan sebelum kita lanjut kegiatan kita untuk melakukan survei TKP yang ada di Monas samping Istiqlal terkait dengan pemurtadan yang terjadi di sana. Semalam kita sudah umumkan. Silakan untuk memberikan bantuannya untuk pergerakan teman-teman kita di Jabodetabek untuk menghindarkan saudara-saudara kita yang lemah dari segala aspek terhadap pemurtadan yang terjadi. Silakan nomor rekeningnya di bawah dicantumkan teman-teman sekalian, biar yang baru ikut bergabung bisa memberikan infak sedekahnya kepada pergerakan teman-teman API Apologet Islam Indonesia cabang Jabodetabek untuk menghalau pergerakan misionaris yang terjadi di ibu kota negara. Demikian sementara. Lanjut. Ini Bang Raja ini Muslim apa Kristen nih? Saya Muslim, Bang. Saya Muslim. Muslim. Iya. Maksud saya gini, Bang Juma. Orang Kristen itu kan ini. Selamat sore, Kencen. Ya, selamat malam untuk kita semua. Terlebih khusus Gurunda Congorku Juma. Selamat. Apakah kamu sehat, Juma? Halo. Sehat bang. Kalau nggak sehat saya nggak ngajarin kalian untuk meluruskan akal kalian. Oke. Oh, jadi abang ini anggaplah itu murid saya gitu loh, anak TK gitu loh yang saya ajarin. Oke. Saya boleh bertanya Pak Guru. Saya anak TK, ente guru saya. Saya pingin tanya Pak Guru. Iya. Pak Guru, gambar yang ada di salib yang digantung di tembok itu apa Pak? Oke, gini muridku. Ya. Aku mengajari kamu akidah Muslim dulu muridku. Bukan Pak Guru, itu berat. Saya kan anak TK Pak Guru. Itu loh, yang digambar yang di atas tuh, yang di atasnya Pak Guru tuh ada gambar salib, ada orang di situ nggak pakai baju. Apakah kalau Pak Guru sambil nonton bokep, itunya juga ikut nenteng Pak Guru yang di atas itu Pak? Gini muridku. Jawabannya apa Pak Guru? Oke, gini muridku. Muridku Bang Zuma Congor ini. Gini loh muridku. Iya. Ini ketika Muhammad ini dari gua bukan itu yang kutanya Pak Guru. Iya guruku, aku akan menjawab yang kutanya. Kan kepala sekolah laporkan ke saya melalui ibuku bahwa Pak Guru itu suka nonton bokep di depan kelas. Pertanyaan saya, ketika Pak Guru nonton bokep di belakang bapak atau patung di atas salib itu, apakah ikut-ikutan nonton? Itu loh. Kan Anda maha melihat Pak Guru. Gini Juma. Aku kan sudah mau jelasin toh Bang. Anak TK pun udah sanggup diajarinnya. Murid Juma. Seorang anak TK nggak bisa diajarin. Pertanyaan saya Pak Guru, itu di belakang Pak Guru ada tanda salib. Dengar ketika saya berbicara, ada gambar orang. Itu orang atau apa sih Pak Guru? Itu orang apa Tuhan? Itu gambar Tuhan atau gambar orang?
Tunggu aku bicara muridku. Kamu ini menjadi murid yang Pak nakal ya. Guru, Pak Guru, itu patungnya yang disalib itu gambar Tuhan kah atau gambar orang? Gini muridku, kamu mau mengguri ini gurumu ya muridku. Bukan Muridku, Pak Guru, saya yang cuma berbicara, muridku. Kamu bertanya dengar dulu. kok dong. Apakah Muridku, yang digambar nggak itu usah di kamu atas tuh kasar, ada muridku. gambar tuh ada gambar Muridku, salib nggak di boleh, belakangnya nggak Pak boleh Guru. kasar loh, muridku. Itu yang tersalib Ada begini itu itu penting, Tuhan muridku. atau apa itu? Atau manusia Muridku, Pak Guru? adab Ini itu sangat anak penting. TK loh yang Bermoral bertanya. itu sangat penting. Anak TK Gini, loh yang muridku. bertanya ini. Anak Gini TK loh yang muridku, bertanya. bermoral itu sangat penting muridku. Ya Moral justru itu sangat itu penting makanya. muridku. Kok itu makanya gambarnya aku nggak akan bermoral mengajarimu kali? moral-moral yang baik, Ini kan kelas muridku. pendidikan yang Muridku, mengajarkan ini kelas tata pendidikan, krama, betul. mengajarkan Kelas pendidikan akhlak, muridku, mengajarkan supaya kebaikan. moralmu menjadi Tapi lebih kok ada baik. gambar nggak pakai Muridku, baju Pak moralmu itu Guru? menjadi- Tidak pantas Pak Guru. Sedangkan pahlawan-pahlawan yang ada di samping kiri kanannya semuanya Astaga, menggunakan muridku. baju. Kok dia sendiri nggak pakai baju Pak Guru? Ini apa? Ini apa Pak Guru? Dalbo, kau Guru. jangan bohong ya Dalbo. Ini lawan Guru. jawabnya Juma loh. Kau Pak Dalbo, Guru saya itu sudah apa? pernah Gambar tanya apa kau. itu Pak Guru? Sabar dulu kau Juma. Yang lainnya pakai baju semua, dia nggak pakai baju. Itu apa? Sudah pernah tantang kau diskusi tanpa data ya. Kita congor aja. Anak Kau TK sudah pun menolak nggak bisa, Dalbo. Nah, anak TK giliran pun nggak bisa kamu lawan. Gimana ini Pak Guru Juma, saya ini? muridku gini, dengar muridku, aku akan TK menjelaskan tentang bertanya, itu gambar yang ada di atas, yang di pahanya ada tato, itu Tuhan atau manusia? Jawab Pak Guru. Gini muridku, aku akan menjawab muridku. 2 menit Ya. aja muridku, betul kan muridku? Silakan. Jadi muridku gini, ini yang pertanyaanmu itu saya ke belakangkan dulu ya. Saya harus berikan kamu ajaran. Oh, tidak bisa. Jawab dulu. Pak Guru. Dasar. Dasar Pak Guru. Jawab muridku. Datang-datang ngajar ke sekolah cuma pakai sempak. Guru apa ini? Ngajarin kamu muridku. Murid, Mengajarkan kebenaran tapi cuma pakai sempak. Muridnya kayak mana? Semuanya pelajar. Gini loh muridku, kamu harus tahu muridku, ketika orang yang di dalam gua itu Sombong tapi nggak ada ilmu. Kayak ginilah dia. Naik-naik langsung menghujat, naik-naik langsung ngamuk-ngamuk. Anak TK yang tanya, Pak Guru, itu ada gambar di belakang Pak Guru, itu gambar manusia kah atau gambar Tuhan? Nah, gepeng kan kepalamu, udah ku bilang, jangan kau ikut perang, kalau kamu nggak punya senjata, matilah kau. Broncong, broncong. Beroncong. Oke, dilanjut dulu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kurang Pada lebih 10 menit, silakan. siap. Pasien selanjutnya atas nama Talia. Silakan. Ya, halo Talia. Selamat siang. Di sini tuh ada orang Nasrani nggak, saya mau nanya. Duh, Anda Islam Nggak Kristen? ada. Oh nggak ada ya, mau nanya tentang itu. Anda Muslim apa Kristen? Muslim. Nggak ada Pak. Oh nggak ada, oke. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya mau naikkan Kristen. Saya ngikuti Bang Juma terus, saya udah jelas semuanya. Nah, Tadinya mau ngomong sama orang Kristen, biar orang Nasrani itu biar pengen tahu gitu. Masya Allah. Intinya mah dari umur kecil tuh si Nasrani itu dianggap Tuhan enggak sih Yesus waktu kecil, disembah enggak gitu. Gak, Nasrani itu bukan Kristen, Pak. Oh bukan ya. Nasrani itu bukan Kristen ya. Oke, siap. kalau Kristen itu bancoten. Ya, kalau Kristen itu Oh iya. Jadi gini, panggil istilah terbarunya Oke, broncong. pasien selanjutnya. Jangan Islam semua dong. Saya belum jadi sarapan gini ini. ya. Jadi gini. Silakan. Iya. Jadi gini.
Apa jadi gini, jadi gini, jadi Dari gini? tadi gini terus. Iya. Jadi gini, jadi gini. Nungguin ya, kasihan. lanjut. Nanti ada biar yang di bawah pada jengkel semua kan, kampret. Nanti yang saya tungguin ngomong kampret emang dia gitu. Iya, Bu Roncong selanjutnya naik, silakan. Jadi gini. Saya inget kata kasih ya. Boleh nggak saya jawab? Boleh nggak? Saya jawab gitu ya. Kata-kata Toshikage. Setelah dia dikasih kesempatan jawab, nggak jawab juga dia. Lanjut, Cukaulu selanjutnya. Jadi gini. Halo, selamat siang Roy. Assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam. Jadi gini. Aja. Jadi gini. Bang Roy, Islam ikut Bang Roy. Muslim ya, Islam. Ikut Pak Palupu aja, pengen naik aja gitu, Kota Sugi. Oh iya. Jadi gini aja. Jadi gini. Silakan. Saya mau naik ke Kristen. Kau turun. Iya, saya mau turun. Yang penting jadi gini aja. Oke, terima kasih semua status di atas ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kalau ditanya begini, simple ya. Ustaz Sugi udah model lapar itu, iya ini udah lapar nih. Baru bangun, Ustaz sarapan dulu. sudah masak semua. Bang Dalbo. Halo Lindut, selamat siang, assalamualaikum kalau muslim. Lindut. Dut. Dah turunin, kalau dipanggil nggak mau bersuara, turunin. Noise, masa iya noise? Apa saya noise? Halo? Bagus pada. Oh. Domba sakti. Domba sakti. Halo. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Islam Para Kristen Ustadz. Bang. Begini Pak, saya cuma mau mengatakan jadi gini Pak ya. Jadi gini Oh, Pak. Sama aja. Gara-gara si Arti ini. Begini Pak. Enggak, begini saya mau mengatakan begini loh. Ya. Itu Kristen itu sangat luar biasa loh Pak. Oh iya. Iya, Kristen itu sangat luar biasa Pak. Biar Bapak ketahui. Dalam Bible itu loh Pak, itu sangat luar biasa isinya loh Pak. Betul. Betul Pak. Jadi begini. Sebentar Pak, biar saya selesaikan dulu nanti baru ditanggapi Pak. Tidak ada Islam Pak Kristen. Iya, jadi luar biasa Pak Ada Islam Pak ajarannya, Kristen. Tidak ada ajaran yang mengajarkan manusia itu jadi Tuhan Pak, kecuali Kristen Pak. Luar biasa Pak. Jadi saya cuma mau nyampaikan itu aja Pak ya. Iya. Boleh nggak saya jawab? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak saya Soalnya jawab? banyak di bawah. Silakan dijawab aja. Boleh nggak Jadi saya begini. jawab? Boleh nggak saya jawab ini? Boleh nggak? Jawab aja. Tuh, boleh nggak? Boleh nggak? Itu Tuh. itu RK. Aduh, nggak boleh ya udah kalau nggak boleh gue mute. Kayak
Mute. Jadi begini juga, si Cadot, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin 1 menit ya bang ya. Ya Bang, silakan Waalaikumsalam. Bang. Ya silakan, silakan. Ya tak ada yang beri kata semangat ya buat si Kristen. Ya teruskan perjuangannya Kristen itu bagi umat Kristen lah. Izin beri kata sambutan. Bagus-bagus itu semuanya. Lanjutkan perjuangannya tuh. Lawan Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dong, harus disemangatin. Waalaikumsalam. Kasih semangat memang harus dijaga lestarikan. Semangat. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana turunnya nih? Kok bisa turun ya? Halo. Sama kayak kan itu. Ini boleh nggak? Boleh nggak? Aku mau jawab, boleh nggak? Jawab aja, jawab aja. Boleh, boleh nggak? dari tadi. Boleh nggak? Ini aku mau jawab ini, boleh nggak? Ya udah kalau nggak boleh, aku mute. Selamat sore Bang Henry. Halo. Bang. Halo. RW berapa ini? RW 3. Halo. Bang Heng. Bang Henry, Bang ya? Heng. Henry. Kok Hendri? Orang tulisannya Heng. Henry. Halo Bang Heng, selamat sore. Assalamualaikum kalau muslim. Luar biasa penjelasannya Bang Nah, Henry. turunin kalau nggak ada Luar jawaban. biasa. Nanti waktu terbatas. Saya kok jadi terharu ya dengar jawabannya ya. Banyak di bawah ya. Jadi teman-teman muslim di bawah sabar ya. Ini Izin teman-teman di bawah bisa dibantu tap-tap layar ya. Izin teman-teman di bawah bisa dibantu tap-tap layar. Assalamualaikum. sabar Bang Romo. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Maaf mau bertanya. Baru saja kan Ustadz Juma menyampaikan akan ada kegiatan di dekat Masjid Istiqlal tuh. Kebetulan saya cuma tukang ojek. Saya nggak punya uang untuk membantu itu. Tapi kalau dibutuhkan, saya siap dengan tenaga saya untuk membantu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Gurunda nggak ada. Silakan Pak Sugi. Silakan Ustaz Sugi tentang pemurtatan Ustaz Sugi. Oh ya, terima kasih Bang atas kesediaannya. Memang umat Islam itu harus saling bantu-membantu ya, kata Nabi ketika kamu melihat kejahatan maka dengan 3 hal. Pertama dengan tanganmu, dengan lisanmu, kemudian dengan hatimu, dan itu termasuk serendah-rendah iman. Jadi kalau kita nggak kuat dengan tangan kita ya dengan lisan kita. Ya, bisa dengan berbagai macam cara. Yang tidak punya uang bisa dengan tenaganya. Ya, yang tidak punya uang, tidak punya tenaga bisa dengan doanya. Mari kita bersatu ya untuk melawan pemurtatan yang dilakukan oleh para kaum salibis ini ya. Mantap Bang, terima kasih Bang. Nanti koordinator saja sama Bang Andi Bang ya. Yang di Jakarta ada Bang Andi, ada Bang Julius.